تسبيحا بكرة وأصيلا ونصلي ونسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, untuk mengisi jadwal penutup pada kesempatan singkat yang berkah ini, saya mengajak kita semua untuk memahami kembali makna dari zikir. Kaum muslimin rahimahumullah, apa itu zikir? Zikir menurut bahasa dari kata dzakara yang dzikra, itu artinya menyebut. Nah, kemudian juga mengingat. Jadi kalau kita ambil korelasinya, zikir mengapa ada makna menyebut dan mengingat? Sebenarnya makna aslinya itu menyebut, bisa menyebut dengan lisan, bisa menyebut dengan hati. Itulah yang dinamakan mengingat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian apa hukum zikir ini? Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita berzikir. Semua umumnya bagi ulama menunjukkan wajib. Di antaranya firman Allah terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, dzkurullah, sebutlah nama Allah, ingatlah Allah, dzikran katsiran, dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan untuk berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihu, lalu bertasbihlah pada Allah. Apa itu tasbih? Sebenarnya tasbih juga bagian dari zikir, tapi Allah tegas lagi secara khusus, dan itu merupakan salah satu gaya bahasa Al-Quran. Wasabbihu, bertasbihlah dengan mengucapkan subhanallah, bukratan wa asila, baik di pagi maupun petang. Kaum muslimin rahimahumullah, itu salah satu ayat yang memerintahkan kita berzikir, menyebut Allah baik dengan lisan maupun dengan hati. Kalau kita lihat makna zikir yang dimaksud oleh berbagai ayat dan hadis, sebenarnya tidak dengan mengucapkan Allah atau subhanallah, itu banyak. Jadi dia meliputi, kalau yang umumnya ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini juga zikir secara khusus. Dalam sebuah hadis ini disebut al-baqiyatus shalihat. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ini disebut al-baqiyatus shalihat. Artinya baqiyat yang kekal. Apa yang kita konsumsi di dunia ini semua akan berakhir, karena kita akan mati. Tapi yang kekal itu adalah ya salah satunya zikir tadi, salihah, yang bernilai baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu cakupan zikir, yang mengucapkan Allah, subhanallah dan sebagainya. Yang kedua, istighfar juga termasuk zikir. Karena orang beristighfar itu menyebut Allah, juga mengingat Allah. Enggak, dia enggak mungkin minta ampun. Mengucap tasbih juga dari berzikir, tahlil berzikir, membaca Al-Quran juga itu zikir. Karena orang baca Al-Quran itu diharapkan memahami maknanya. Jadi mengingat Tuhan, menyebut kalam Allah. Mendengar ceramah khutbah juga zikir. Mana dalilnya? Itu dalam surah Al-Jumu'ah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang beriman, bila kalian diseru, dipanggil, sudah ada dengar suara azan di hari Jumat, fas'au, segeralah untuk berzikir pada Allah. Apa maksud zikir di sini? Ada 3 pendapat ulama. Salah satunya disuruh ke masjid untuk salat Jumat. Pendapat kedua, zikir dimaksud dengar khutbah.
ketiga, kedua-duanya. Artinya mendengar ceramah, mendengar siraman rohani, menuntut ilmu juga bagian dari zikir. Jadi begitu luasnya makna zikir kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita diwajibkan berzikir ya sebenarnya 24 jam. Hanya saja kebanyakan kita menganggap zikir itu yang setelah salat saja. Subhanallah, alhamdulillah. Selesai itu tidak wajib lagi berzikir. Padahal berbagai ayat, banyak sekali hadis kita disuruh berzikir setiap saat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian hakikat zikir itu, hakikat zikir itu kita merenungkan, mengakui keagungan Allah, memohon perlindungan karena kita tidak berdaya. Yaitu kapanpun dan dimanapun kita wajib berzikir. Ada zikir yang harus lisan dan hati, ada pada kondisi tertentu zikir itu hanya cukup di hati. Misalnya ketika kita sedang buang air besar, itu cukup di hati. Karena di tempat yang tidak sopan kalau kita mengucapkannya dengan lisan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu makna zikir secara luas. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ajaran Islam itu sangat banyak ya Rasulullah, tapi tolong ajarkan saya apa yang paling bagus untuk saya amalkan. Jadi dalam hadis itu disebutkan oleh Rasul, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu selalu basah menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian bila kita kaitkan kewajiban berzikir ini dengan kewajiban bersedekah, yang umumnya kita pahami sedekah itu sedekah wajib ya zakat. Ternyata ada sedekah wajib lainnya yang bukan zakat. Dalam sebuah hadis, yaitu dalam hadis itu disebutkan, hadis riwayat Muslim nomor hadis 720, Rasul mengatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Jadi setiap pagi hari, tiap kita bangun tidur itu, semua sendi-sendi tubuh kita itu ada kewajiban bersedekah. Tangan masih bisa bergerak karena sendinya masih sehat diberikan Tuhan. Kaki masih bisa berjalan walaupun ada satu dua yang sudah samurat. Itu juga karena pemberian Tuhan. Jadi wajib kita bersedekah. Tapi sedekah di sini lebih kepada sedekah yang non materi. Sehingga Rasul memberi solusi. Fa kullu tasbihah sadaqah. Setiap bacaan tasbih itu jadi sedekah. Sedekah wajib untuk mensyukuri nikmat sendi-sendi tadi, nikmat kesehatan. Wa kullu tahmidah sadaqah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah itu sudah bernilai sedekah. Jadi kewajiban bersedekah karena mensyukuri nikmat tubuh kita ini, nikmat kesehatan, itu bisa terpenuhi dengan tadi tasbih, tahmid, wa kullu tahlilah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah sedekah itu juga bernilai sedekah. Wa kullu takbirah sedekah. Setiap ucapan takbir Allahu akbar juga sedekah. Wa amru bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang baik juga itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, mencegah yang munkar juga sedekah. Kalau kita malas, bukan malas tidak punya waktu banyak untuk mengucapkan itu semua, ada solusi terakhir, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan itu semua cukup atau bisa dibatasi atau dicukupi dengan 2 rakaat salat duha. Jadi salat duha itu salah satu fungsinya untuk membayar, menunaikan sedekah wajib atas tubuh, nikmat tubuh atau kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, dengan memahami hakikat zikir itu tidak hanya berzikir setelah salat, tapi setiap saat. Kita lihat pohon kayu, di situ punya nilai zikir kalau kita kaitkan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wahyu pertama pun itu memerintahkan kita untuk berzikir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca
telitilah. Di sini tidak disebut apanya yang harus dibaca. Jadi maf'ul bihnya tidak disebut, bertanda bahwa semuanya disuruh baca, baik ayat Al-Quran, ayat Quraniyah maupun ayat kauniyah alam semesta ini. Suruh baca teliti. Artinya apa ya? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kaitkan dengan keberadaan Tuhan yang telah menciptakan apa yang kamu bacakan. Di kaum muslimin yang dirahmati Allah, belajar pun kalau meneliti pun zikir dengan syarat kita kaitkan dengan kehadiran Allah, sehingga ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak ada nilai spiritualnya itu kering. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi zikir sangat luas maknanya. Nah, karena kita selama ini sering di masyarakat awam, mungkin di sini tidak, orang membatasi makna zikir itu dengan ucapan-ucapan tertentu setelah salat, sehingga di luar salat dia tidak berzikir lagi. Sehingga kalau kita tanya apa doa ketika orang sedang makan lalu teringat tadi lupa baca bismillah, mungkin sebahagian kecil saja yang tahu doa itu, ya, karena mungkin tidak dianggap itu bagian dari zikir. Muslimin yang dirahmati Allah, kita masuk masjid ada zikirnya, keluar masjid ada zikirnya, naik kendaraan ada zikirnya. Kemanapun kita berjalan itu kita disuruh berzikir agar kita dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekilas faidah dari zikir ini, ada beberapa ayat yang kita kutip. Yang pertama, surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman itu hati mereka tentram dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Tapi kita berharap kaum muslimin zikirnya jangan zikir lisan saja. Yang paling penting itu zikir hati. Dan kalau bisa kedua-duanya. Orang sering berzikir mengucap la ilaha illallah Allahu akbar ratusan kali untuk mengejar pahala, tapi tidak dihayati apa maknanya. Itu tidak banyak merubah kepribadian pada kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi Allah mengatakan di ayat ini, ketahuilah ala bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, menyebut Allah baik dengan lisan maupun menyebut dengan hati, tatma'innul qulub, jiwa akan tenteram. Itu informasi dari Tuhan. Kalau mau tentram jiwa, sering-sering mengingat Allah, menyebut nama Allah. Nilai ketentraman hati ini Bapak Ibu sekalian nilai yang sangat mahal. Banyak orang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan karena hatinya tidak tentram, gelisah, takut, was-was, dan sebagainya. Ini sangat mahal nilai. Banyak pekerjaan bisa kita selesaikan karena ketenangan, tidak salah ambil kebijakan dan sebagainya. Dan juga ketentraman hati juga sumber kesehatan jasmani. Jasmani kita ini sakit dua faktor. Ada faktor rohani, ada faktor memang faktor makanan, ada faktor jasmani juga, kuman dan sebagainya. Yang jelas kalau orang punya sakit rohani itu akan mudah sakit jasmani. Jadi supaya jangan sakit jasmani, jangan kita sakit rohani. Supaya rohani tidak sakit, berzikir terang. Orang stroke bisa karena makanan, bisa karena rohaninya tidak sehat, cepat marah, iri, dengki dan sebagainya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu manfaat pertama. Manfaat kedua, kalau kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, Allah jamin, Allah ingat kita, Allah peduli kita. Jadi kalau kita sudah dipeduli oleh Allah, tidak ada yang perlu kita was-was lagi. Al-Qur'ani al-Qur'an, ingatlah aku, sebutlah aku akan mengingatmu, aku akan menyebutmu. Itu digunakan uslubus syar'i, bahasa sebab akibat, itu menunjukkan pasti. Al-Qur'ani al-Qur'an, sebut aku, ingat aku pasti akan mengingatmu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian ingkari nikmat-nikmatku. Kemudian manfaat ketiga kaum muslimin yang dirahmati Allah, wadzakirina Allah katsiran, wadzakirat, orang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, dan juga orang
Ini juga luar biasa kaum muslimin, tidak semua orang minta ampun diampuni Tuhan. Wa ajran 'azima, dan akan diberi pahala ganjaran yang sangat luar biasa agung. Kemudian manfaat berikutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah beri perumpamaan orang yang suka berzikir dengan yang tidak berzikir. Matalul ladzi, ini Rasul maksudnya, Rasul yang memberi perumpamaan riwayat Bukhari. Matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah yadhkurul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak ingat Tuhannya, tidak berzikir, itu perumpamaan orang hidup dengan orang mati. Jadi itu perumpamaan yang diberikan Rasul. Kemudian faedahnya lagi sangat banyak menurut bacaan zikir kita kaum muslimin. Salah satunya yang mungkin jarang kita, masih banyak umat Islam yang tidak menggunakan zikir pagi sore. Ada zikir-zikir khusus pagi, apa zikirnya? Ada berapa model? Silakan pilih model yang ditawarkan Rasul. Sore apa zikirnya? Kalau malas banyak kali model, banyak kali hafal, ya bisa pakai kedua-duanya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah, la yadurru, tidak bisa sesuatu yang, tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakai. Ma'asmihi, dengan adanya kita menyebut nama Tuhan, kita berzikir menyebut nama Tuhan, itu artinya tidak ada orang yang bisa mencelakai kita. Man fis sama' wa la fil ardi, siapapun apapun yang ada dari langit dan bumi tidak bisa mencelakai kita, dan Dia yang Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini zikir pagi boleh, sore boleh kaum muslimin yang dirahmati Allah. Karena perintah ayat tadi, wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah kalian, berzikirlah kalian di pagi dan sore. Karena tradisi Rasul, sunnah Rasul itu ketika mengaplikasikan ayat, ada yang kita lihat yang kesannya sangat kaku, tapi dalam hal tertentu lagi Rasul hanya mengambil makna substantif. Jadi itu kita harus kita memilah kapan kita mengambil makna secara harfiah, kapan secara substantif. Misalnya kaum muslimin yang secara harfiah, ketika turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah itu telah terjadi. Wa ra'aitan nas, dan kamu melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillah afwaja, masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Setelah Rasul menaklukkan kota Makkah, orang enggak takut lagi masuk Islam karena tentara Rasul sudah kuat. Ketika Rasul masih di Makkah masih lemah. Jadi orang yang terpaksa enggak mau masuk Islam akhirnya masuk Islam bondong-bondong. Fasabbi, ketika itu terjadi, kata Allah, bertasbihlah kamu bihamdi rabbika, seraya memuji Tuhan, wastaghfirhu, dan minta ampunlah padanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia Allah Maha menerima taubat. Jadi di sini kalau kita ambil substansinya, kita ambil syarafiah, perintahnya 3. Fasabbih bihamdi, bertasbihlah subhanallah, bihamdika, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, wastaghfirhu, minta ampun. Ada 3 perintah. Rasul langsung melaksanakan perintah ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Rasul bertakwil ayat ini, tapi takwil menafsirkan langsung melaksanakan. Itu takwil dalam makna bahasa Aisyah. Di era ulama mutakhirin masih membedakan antara tafsir dan takwil, tapi pada era-era awal tafsir dan takwil itu tidak dibedakan. Sehingga tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari itu judul aslinya bukan tafsir, tapi fi ta'wil ayatul Quran, Jami'ul Bayan fi ta'wil ayatul Quran. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, kata Aisyah, apa yang dibaca Rasul setelah ada perintah, 3 perintah, tasbih, bertahmid dan istighfar. Rasul ketika rukuk dan sujud, yang sebelumnya sering membaca Subhana Rabbiyal Azim, dalam matan yang lain disebut bagi hamdi, walaupun ada khilafiyah di situ, Subhana Rabbiyal A'la. Tapi setelah turun surat itu, Rasul
Rasul baca subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam rukuk dan sujud, Rasul langsung mempraktekkan ayat itu. Subhanallah tasbih, wa bihamdika Allahumma ighfirli tahmid dan istighfar. Kata Aisyah, Rasul membaca itu dan di luar salat juga diperbanyak bacaan itu sehingga beliau wafat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu contoh konkret perintah Allah yang diterjemahkan secara harfiah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi demikianlah kiranya tausiah ini intinya kita setiap saat disuruh berzikir, zikir dalam arti yang luas. Kapanpun apapun kita baca, di situ harus ada zikirnya. Baca Al-Quran apalagi. Justru yang anehnya ketika kita berzikir ya, dengan membaca zikir khusus, misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, hati kita tidak berzikir. Nah, itu anehnya. Padahal itu zikir khusus. Kita tidak berzikir ketika membaca itu. Nah, ini kita harapkan kualitas zikir kita ini tidak hanya lebih formalitas, tetapi punya makna yang kita hayati. Demikianlah kiranya tausiah sekali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa sebulan penuh, puasa Ramadan.